Ini adalah power tool Black Decker Multi Evo 6-in-1 yang saya beli dan unboxing pada Desember 2020 lalu. Jadi seperti ini isi packingnya, saya percepat aja. Yang penasaran ingin beli mesin ini dan sedang melihat-lihat review mungkin sudah tahu spesifikasinya. Kalau belum, bisa cek di deskripsi produk atau di deskripsi video ini. Nanti di review ini akan saya bahas juga sedikit. Di dalamnya itu ada 6 head unit yang bisa diganti-ganti dan dipasangkan pada satu mesin power tool yang sama, dilengkapi satu baterai dan chargernya. Tapi tidak semua unit dikasih mata pisaunya. Yang dikasih cuma sandpaper untuk oscillating tool, sandpaper mesin sander, pisau oscillating tool, pisau jigsaw, pisau circular saw, kunci router, kunci L, dan mata obeng. Jadi kita tidak dikasih mata bor dan mata router. Jadi ceritanya saya sudah mencoba memakai mesin ini cukup lama untuk keperluan rumahan, entah itu untuk memotong-motong kayu, papan, melubangi tembok, memasang segala macam rak, menghamplas segala jenis permukaan, dan pekerjaan lainnya. Sekarang saya mau menceritakan pengalaman saya memakai ini setelah 15 bulan kemudian. Apa saja kegunaan, keuntungan, dan keluhan-keluhannya. Dari ini semua, sekarang saya akan recap singkat dari head unit mana yang paling sering saya pakai sampai yang paling jarang. Yang pertama sudah pasti hammerhead. Banyak setelannya, ini bisa untuk bor sampai memasang skrup. Memasang mata bornya bisa dipegang kepalanya tanpa perlu kunci lain. Nomor 2 itu bisa untuk tenaga maksimal pengeboran tembok beton. Juga jangan lupa putar ke gambar palu dulu. Di atas bodinya ada magnet, ini bisa buat naruh-naruh mata bor atau skrup lainnya. Yang kedua bagi saya itu circular saw. Ini sering saya pakai untuk memotong kayu dan papan, bukan untuk potong besi ya. Di mode circular saw itu ada tombol pengaman, jadi nggak bisa langsung nyala ketika dipencet powernya, harus pakai 2 jari. Tarik 1 dan tekan 1. Nomor 3 itu sander. Ini sering saya pakai untuk mengamplas banyak pekerjaan, nggak cuma kayu dan besi. Ini bisa dipakai juga untuk menghamplas dempul tembok. Yang keempat, oscillating tool. Ini beberapa kali saya pakai, terlihat dari mata pisaunya ini udah agak terkikis. Saya pernah coba untuk potong kayu, pintu, kusen, dan juga mencongkel keramik. Ini mata pisaunya juga bisa diganti jadi sander kecil. Yang kelima, jigsaw. Ini termasuk jarang sekali saya pakai karena keperluannya juga jarang. Jigsaw ini biasanya dipakai untuk memotong kayu dengan bentuk yang detail. Jadi kalau papan yang agak tebal, itu mending pakai circular saw aja. Yang terakhir itu router. Ini bukan jarang lagi, tapi belum pernah saya pakai. Kelihatan kan masih mulus. Alasannya adalah karena ini tidak dikasih mata pisaunya, dan juga saya belum pernah melakukan pekerjaan membuat profil kayu. Sama seperti circular saw, head unit ini ada tombol pengaman juga. Contoh pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mesin ini adalah membuat profil untuk pinggiran kayu. Saya mau kasih lihat gambaran beratnya. Jadi karena power tool ini memakai baterai,
Ini bakal lebih berat daripada kebanyakan tool yang menggunakan kabel listrik. Lama-lama kalau dipakai itu bisa bikin pegel juga. Contohnya seperti mesin bor ini aja, beratnya aja lebih dari 1,5 kilo. Menurut pengalaman saya, mesin ini saya rasa sangat cocok untuk dipakai pada pekerjaan rumahan dan DIY membuat sesuatu skala kecil-kecilan. Kalau skala pekerjaannya sudah besar seperti produksi furnitur atau pekerjaan profesional lain, bakal kurang maksimal sih. Kenapa? Karena ini memakai baterai, cuma satu, kapasitasnya tidak terlalu lama, dan bobotnya juga berat, yang bisa bikin cepat pegel. Yang paling bisa dipakai maksimal sih saya rasa cuma mesin bor hammerhead aja, untuk ngebor kayu, besi, tembok, pasang skrup, dan lain-lain. Selebihnya untuk head unit yang lain itu bagi saya sebagai tambahan aja, memang sih berguna untuk pekerjaan yang kecil-kecilan, tapi saya rasa itu agak ribet, mesti ganti-ganti kepala setiap mau mengerjakan pekerjaan lain. Ukurannya kan juga mini ya, jadi kalau untuk benda kerja yang besar itu bakal kurang maksimal. Ngomongin baterai, baterainya ini memang 20 volt, lebih besar dari kebanyakan power tool lain yang biasanya memakai 18 volt. Pengisian fullnya saya nggak pernah hitung pasti, tapi cukup lama ya, 2 jam lebih itu masih belum full. Untuk daya tahannya juga nggak begitu lama kalau dipakai non-stop. Pengalaman saya memang bisa bertahan berhari-hari, tapi kan dipakainya cuma sebentar. Setiap sesi itu saya pakai beberapa menit. Sekali ngebor, besoknya motong-motong, lalu saya simpan. Minggu depan saya pakai lagi, itu masih kuat baterainya. Tapi kalau non-stop itu perkiraan saya cuma 1-1,5 jam. Setiap tool ini berbeda-beda memakan baterainya. Yang paling boros yang pasti itu hammer drill ketika kita mengebor beton. Itu yang paling besar memakan tenaga baterai. Kalau untuk pasang skrup doang itu bisa awet lama. Sekarang saya mau share keluhan dan kerusakan. Keluhan pertama, bongkar pasang head unitnya ini keras banget. Jadi sistem knockdown-nya ini memakai knob klik, ada sejenis kawat besi yang menjepit leher head unitnya. Ini bisa dipasang dengan mendorongnya doang langsung klik. Tapi untuk membongkarnya, tombolnya mesti ditekan sampai jepitannya terbuka. Dan itu keras banget, karena cuma bisa ditekan pakai satu jari. Pokoknya itu lebih keras daripada yang dibayangkan, sehingga kadang mesti saya goyang-goyang dulu. Menurut saya ini desainnya kurang pinter sih. Keluhan kedua, ini yang paling penting, itu ada di baterai dan charger. Di chargernya ada 4 tanda indikator lampu, hijau penuh artinya full, hijau kedip artinya charging, merah kedip artinya baterai bermasalah, dan merah kedip kedua itu artinya suhu baterai terlalu tinggi. Saya selama setahun kemarin, cuma mengisi ulang baterai ini beberapa kali, bisa dihitung jari lah, sekitar 10 kali mungkin. Lalu suatu hari saya cas dan saya kaget, saya dapat indikator lampu merah yang artinya baterai bermasalah atau bisa jadi rusak. Ini gawat, karena spare part-nya itu lumayan mahal. Kalau baterainya rusak, itu harganya 500 ribuan. Kalau chargernya rusak, itu harganya 240 ribuan. Memang ada garansi, tapi saya nggak yakin untuk mengurusnya, karena jauh dan ribet, mesti kirim-kirim part, kirim bukti, dan sebagainya. Lalu saya cari solusi secara online, saya menemukan sebuah forum luar negeri pengguna produk Black Decker. Mereka bilang kalau kasus begini, biasanya itu adapter chargernya yang rusak. Ini bisa diakali dengan mencoba mengganti kepala adapter dengan adapter lain yang mempunyai spesifikasi output yang sama. Lalu saya coba-coba, saya punya adapter charger laptop yang sudah tidak terpakai. Saya coba solder, tapi upaya saya ini gagal, tidak bisa mengecas, malah tambah rusak dan garansi chargernya juga hilang. Akhirnya terpaksa saya beli charger baru. Dan ternyata benar, terbukti. Kalau yang rusak itu chargernya, bukan baterainya, karena bisa charging lagi. Itu memang resiko yang sudah siap saya ambil, jadi tidak usah ditiru. Kalau kejadian juga, mending klaim garansi dan hubungi service center aja. Analisa saya sih kemungkinan ini terjadi karena saya charging ketika baterai masih panas. Jadi selesai pekerjaan berat, baterainya bakal lowbat. Nah biasanya dalam kondisi ini tuh baterainya sedang panas dan overheat. Sebaiknya ini tidak langsung dipasang ke charger. Lebih baik didiamkan dulu, didinginkan 5-10 menit, baru kita nanti cas lagi. Salahnya juga sih kenapa sekelas power tool besar memiliki charger yang sensitif. Giliran rusak, harganya kan juga mahal ya. Adapter charger yang harganya seharusnya bisa 100 ribuan, ini dibanderol 240 ribu. Bukan bermaksud berburuk sangka, tapi kita sudah bisa menduga lah teknik marketing seperti ini ya. Itu dalam kutip pemasukan lain dari membuat produk yang mahal dan awet, itu adalah dari spare part yang gampang rusak. Ini jujur saya beli Desember 2020 di Lazada. Waktu itu ada promo, dari harga normal 2,7, diskon 2,3, dan saya tambah voucher jadi hanya 2 juta pas. Tapi saya baru cek lagi harganya sekarang dan ada kenaikan harga yang lumayan tinggi. Sekarang ini saya lihat harganya 4 juta dan sedang ada promo ke 3,7-an. Walaupun ada kenaikan segitu, saya rasa ini kehebatan dia ya. Karena jarang ada power tool lain di pasaran yang mempunyai inovasi multifungsi seperti Black Decker Multi Evo ini.
kalau brand besar seperti Bosch atau Makita itu harganya pasti bakal tinggi. Black Decker ini udah pas, tool multifungsinya juga cukup banyak, fungsional, harganya juga masih sesuai dengan yang didapat lah. Ya, tergantung masing-masing sih. Kalau misalnya budgetnya masih masuk, saya rasa ini cocok untuk dibeli. Sekian review dari saya, silahkan lanjut di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.